Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk Ibu pengampu dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional dan juga teman-teman dimanapun kalian berada, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang ingin membahas materi tentang Integrated Marketing, Communication, and International Advertising yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Asti Rahmawati dengan NIM 1905510177. Yang kedua Yuli Krismawati 1905510002. Yang ketiga saya sendiri Nurfadila Zuniar dengan NIM 1905510118. Yang keempat Cahya Abi Maulana 1905510144. Dan yang terakhir Abbasya Effendi 1905510270. Pada sebuah komunikasi pemasaran terpadu atau yang dinamakan IMC, komunikasi pemasaran terpadu terdiri dari iklan promosi penjualan, pameran dagang, penjualan pribadi, penjualan langsung, dan hubungan masyarakat. Hampir semua termasuk dalam kampanye Barbie yang dijelaskan dalam perspektif global. Bagi sebagian besar perusahaan periklanan dan penjualan pribadi merupakan komponen utama dalam bauran komunikasi pemasaran. Dalam bab ini, elemen lain dari IMC dibahas secara singkat terlebih dahulu di dalam komunikasi pemasaran terpadu. Di dalam pengertian promosi penjualan di pasar internasional, biasanya kegiatan pemasaran yang merangsang pembelian konsumen dan meningkatkan efektivitas dan kerjasama antara pengecer dan perantara. Biasanya perusahaan mengadakan diskon, demonstrasi di dalam toko, ataupun kupon, hadiah, olimpiade, konser untuk menawarkan sebuah produk tersebut agar jenis perangkat promosi penjualan yang dirancang itu melengkapi iklan dan penjualan pribadi dalam bauran promosi. Kemudian slide selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan promosi penjualan dan hubungan masyarakat dalam pemasaran global. Promosi penjualan adalah upaya jangka pendek yang ditujukan kepada konsumen atau pengecer untuk mencapai tujuan tertentu, seperti percobaan produk konsumen atau pembelian langsung, pengenalan konsumen ke toko atau merek, mendapatkan tampilan titik pembelian eceran, mendorong toko untuk menyimpan persediaan produk, dan mendukung serta meningkatkan upaya pengiklanan dan penjualan pribadi. Dengan contoh, pengenalan deterjen Ariel oleh Procter dan Gamble di Mesir, termasuk Ariel Roadshow, pertunjukan boneka yang dibawa ke pasar lokal di desa-desa di mana lebih dari separuh penduduk Mesir masih tinggal. Pertunjukan tersebut menarik banyak minat orang, menghibur orang-orang di sana, menceritakan tentang kinerja Ariel yang lebih baik tanpa menggunakan zat adiktif, dan menjual merek tersebut melalui sebuah mobil dengan harga diskon. Lalu kemudian ada Quicksilver. Dalam memasarkan produk gaya hidup bermerek kualitas tinggi, Citra adalah segalanya. Di sini Quicksilver telah menjadi salah satu perusahaan paling inovatif dalam menyampaikan cara baru untuk menghadirkan citra gunung dan ombak ke seluruh dunia, di mana gunung dan ombak tersebut adalah lambang dari Quicksilver tersebut. Lanjut slide berikutnya. Saat iklan global paling efektif ketika iklan yang dimodifikasi diperlukan. Strategi yang ditunjukkan untuk pengiklanan di seluruh dunia sangat bervariasi. Dengan contoh, pabrikan Cina membangun merek pabrik baru seiring dengan berkembangnya ekonomi mereka. Unilever memperkenalkan perluasan lini produk baru, Dove Shampoo di pasar Asia Timur, dan maskapai penerbangan Rusia Aeroflot sedang berusaha meningkatkan citra kualitasnya. Semua masalah pemasaran ini memerlukan riset pemasaran yang cermat dan kampanye iklan yang efektif dan kreatif bijaksana di berbagai pasar negara, baik regional maupun global. Persaingan ketat untuk
pasar dunia ini meningkatkan kecanggihan konsumen asing yang telah menyebabkan kebutuhan akan strategi pengiklanan yang lebih canggih. Peningkatan biaya, masalah koordinasi, program pengiklanan yang di banyak negara, dan keinginan untuk citra perusahaan atau produk yang lebih luas telah menyebabkan perusahaan multinasional yang mencari kontrol dan efisiensi yang lebih besar tanpa mengorbankan daya tangkap lokal. Oke, slide selanjutnya adalah proses komunikasi dan iklan gagal. Pada suatu proses komunikasi internasional, masing-masing dari 7 langkah yang dapat diidentifikasikan pada akhirnya dapat mempengaruhi keakuratan proses. Seperti yang diilustrasikan dalam tampilan 16.4, proses terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah sumber informasi di mana informasi harus diinformasikan dengan secara akurat dan benar. Yang kedua, pengkodean dari pesan sumber yang diubah menjadi simbiolisme yang efektif untuk dikirimkan ke sebuah penerima. Yang ketiga adalah sebuah saluran pesan, yaitu tenaga penjual dan atau media periklanan yang menyampaikan pesan tersandi kepada penerima yang dituju. Yang keempat adalah penguraian kode. Penguraian kode yang dimaksud adalah penafsiran oleh penerima simbiolisme yang ditransmisikan dari sumber informasi. Yang dari penerimanya biasanya tindakan konsumen oleh mereka yang menerima pesan atau masukan dan menjadi sasaran pemikiran untuk membeli sebuah produk tersebut yang ditransmisikan. Dari masukannya, informasi tentang efektivitas pesan yang mengalir dari penerima atau target yang dituju, kemudian sumber informasi untuk evaluasi efektivitas proses. Kebisingan biasanya mempengaruhi tak terkendali dan tak terduga seperti aktivitas kompetitif dan kebingungan yang mengurangi proses dan mempengaruhi salah satu atau semua dari 6 langkah lainnya. Suatu efek dari satu pasar Eropa pada periklanan. Hukum yang mengontrol iklan kooperatif berbeda-beda di setiap negaranya di Eropa. Di Jerman adalah ilegal untuk menggunakan terminologi perbandingan apapun. Dapat dituntut oleh pesaing jika melakukannya. Di antaranya adalah ketersediaan, biaya, cakupan, kurangnya data pasar, koran, dan majalah. Jadi kesimpulannya dalam komunikasi pemasaran adalah promosi penjualan merupakan bagian utama dari upaya promosi di pedesaan dan bagian pasar yang kurang terjangkau dalam menerima promosi penjualan tersebut. Dan hubungan masyarakat internasional untuk menciptakan baik buruknya media masyarakat umum atau regulator pemerintah adalah peran humas. Tugasnya tidak hanya mendorong press untuk meliputi cerita positif tentang perusahaan seperti dalam cerita Barbie tersebut, tetapi juga untuk mengelola ceritanya untuk sebuah ceritanya itu menguntungkan atau tidak. Sebagian besar kesalahannya promosi itu adalah kesalahan dalam pemasaran internasional tersebut yang disebabkan dengan salah satu atau beberapa langkah yang tidak mencerminkan pengaruh budaya atau kurangnya pengetahuan umum tentang pasar sasaran. Mengacu pada tampilan 16.4, sumber informasi adalah pemasar dengan produk yang akan dijual ke target pasar tertentu. Pesan produk yang ingin disampaikan harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Namun, seringkali kebutuhan pasar sebenarnya dan persepsi pemasar tentang yang tidak sesuai pemutusan hubungan ini terutama benar ketika pemasar lebih mengandalkan kriteria referensi diri atau RSC daripada penelitian yang efektif.
Tidak pernah dapat diasumsikan bahwa jika penjualan dengan baik di satu negara itu akan terjual di negara lain. Baik, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata atau yang tidak berkenan di hati saudara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.